Halo, sahabat Kipopreneur di seluruh dunia, apa kabarnya? Hari ini Sabtu 9 Maret 2019 kita take materi yang selama ini menjadi momok para pengusaha, baik itu bisnis network marketing, asuransi, ataupun yang berbau dengan penjualan. Apa sih materi hari ini? Adalah materi bagaimana menghadapi penolakan. Banyak orang berpikir penolakan itu adalah momok, penolakan yang membuat mereka down, atau yang membuat mereka patah semangat, atau yang membuat mereka tidak mau menjalankan bisnisnya karena mereka takut ditolak. Jadi penolakan kayak monster. Tapi hari ini kita akan bahas sedikit kenapa sih orang menolak gitu. Nah, kita akan belajar dari teori code reading. Nah, apa sih teori code reading itu? Teori code reading itu adalah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan data, baik itu jenis kelamin, terus mungkin dari umur dan sebagainya. Jadi pertama kali saat kita mungkin prospek rumah, prospek kita, atau mungkin kita ketemu calon prospek kita di mall atau di rumah makan, kita bisa melihat gaya orang itu. Sebenarnya kalau enak kita prospek orang itu di rumah. Jadi makanya saya sering mengadakan yang namanya home sharing. Jadi kita bisa lihat kanan kiri rumah calon prospek kita. Kita bisa lihat apa yang dipasang di tembok, terus dia gaya arsiteknya apa. Jadi kita bisa mempunyai data tentang calon prospek kita. Biasanya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang dia akan jawab dengan suka. Kenapa? Karena dia memang sesuai yang dia sukai, yang dia tempelkan. Contohnya, dia punya anak yang sudah wisuda. Kita bisa tanya, wah, Pak, anak yang keberapa tuh Pak? Yang kemarin wisuda? Oh, itu anak yang pertama wisuda di Universitas X gitu. Jadi kita bisa ajukan pertanyaan. Bisa juga kita lihat dia punya taman di rumah. Kita tanya, Pak, pohon-pohonnya bagus ya? Bapak berarti rajin ya untuk merawat tanaman? Ya, dia pasti jawab ya. Dia akan cerita panjang lebar. Jadi usahakan kita mengenal calon prospek kita. Gitu. Terus kadang kita belajar juga dari seorang dokter kan. Dokter memberi pertanyaan ke kita atau calon pasien. Dia kan biasanya sudah dapat rekam data. Jadi tanya, oh, contohnya Pak Rudi, contohnya dokter tanya saya, Pak, Bapak sakit flu ya? Iya, misalkan ya karena saya sakit flu, mesti saya jawab ya kan? Atau kita dokter tuh tanya, nah flu, Bapak flu-nya udah berapa hari? Biasanya 3 hari. Biasanya orang itu kalau sakit akan berobat menurut fakta itu dia setelah 2 sampai 3 hari baru ke dokter. Kalau masih 1 hari, 2 hari itu kadang mereka masih anggap sakit biasa. Tapi kalau udah masuk ke hari ketiga, ya udah mereka akan biasanya cepat-cepat ke dokter. Gitu. Itulah sebenarnya makanya kadang dokter itu merasa pintar. Kalau kita lihat dia kok bisa ya. Yang pertama ya karena dia udah tahu dari database yang dia masuk, data pasiennya. Contohnya Bapak A sakit ini, kadar gulanya sekian, kolesterolnya sekian, terus tekanan darahnya sekian. Jadi dia bisa tanya, bagus. Baru dia tanyain pertanyaan-pertanyaan itu. Makanya kalau kita mau prospek orang, usahakan kita tanya. Usahakan kita sudah punya datanya calon prospek kita. Nah, kita bisa tanya, contohnya kita sama downline kita atau sama partner bisnis kita tanya dulu, bro,
orang yang akan kita prospek itu karakternya gimana, terus dia sukanya apa, terus dia aktivitasnya apa, seperti itu. Jadi kita udah tahu apa yang calon prospek yang akan kita prospek itu, kebiasaan dia, kesukaan dia, bahkan mungkin apa yang dia nggak suka. Kalau perlu kita harus tahu. Itulah strategi kita sebagai seorang pembangun bisnis, pembangun usaha. Kita harus tahu medan yang akan kita tempuh. Makanya banyak orang yang menjadikan presentasi atau negosiasi itu sebagai momok. Kenapa? Karena dia nggak paham tentang kondisi yang akan dihadapi. Makanya saat dia ngobrol, saat dia nego, ditolak, ya down, takut. Dan makanya biasanya persiapkan buat teman-teman yang mau prospek itu, pertama Anda harus persiapkan data-datanya dulu, data tentang calon prospek itu. Ya kalau perlu ya bahkan kita udah istilahnya bayangkan malam harinya, taruhlah besok hari Minggu, ini kan hari Sabtu, hari Minggu saya mau ketemu klien atau calon konsumen. Ya hari ini kita udah bayangkan, oh si Pak A ini seperti ini, ya sukanya seperti ini, bahkan mungkin kita belajar tahu dia nggak suka apanya. Itu adalah cara negosiasi yang benar. Makanya waktu ketemu orang itu, kita ajuin pertanyaan, orang itu akan menjawab dengan kata-kata iya. Kenapa? Karena kita udah tahu, dan orang itu akan merasa nyaman. Kenapa? Oh, ternyata orang itu peduli. Teman-teman harus ingat, kita membangun bisnis itu adalah membangun kepedulian, membangun empati, membangun rasa kasih, membangun rasa trust. Jadi usahakan kita itu istilahnya membangun bisnis itu jangan pengen istilahnya ngerampok uang calon partner kita, jangan. Kita memang benar-benar pengen membangun suatu proyek jangka panjang, yang luasannya besar. Jadi orang itu merasa senang. Jadi mereka itu tambah mau bergabung dengan bisnis kita, dia itu dengan sukacita mengeluarkan uangnya. Kenapa ya? Karena memang dia butuh bisnis. Mereka butuh penghasilan tambahan. Mereka butuh suatu peluang. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut untuk presentasi. Penolakan itu bukan hantu, bukan momok. Penolakan itu adalah bagian dari apa yang kita lakukan tiap harinya. Dan pastikan Anda persiapkan sebelum presentasi apa dulu, Anda mengenal yang namanya database calon prospek kita. Pertama mungkin namanya, jenis kelaminnya, kalau perlu umurnya, terus dia tinggalnya di mana, dia suka, kalau punya kita ke rumahnya kita udah tahu rumahnya apa, terus dia kebiasaannya apa, pekerjaannya apa, kalau perlu dia istrinya punya anak berapa, kita tahu. Bahkan kalau memang kita serius ya, kita sampai tahu tentang jati diri dia lengkap. Bukannya kita pengen kepo tentang kehidupan calon prospek kita, enggak, bukan. Tapi kita just tahu aja, oh ternyata orang itu saat ini memang membutuhkan bisnisnya, karena dia memang lagi butuh uang, atau dia ingin investasi, dia duitnya banyak, dia ingin investasi uang bisnis, atau memang dia hanya butuh produk karena dia lagi sakit, gula darahnya tinggi, kolesterol, atau dia butuh diet, ya kita tawarkan ke produknya. Jadi jangan sampai dia hanya butuh produk, kita tawarkan ke bisnis, nggak usah. Kalau memang dia butuh produk, udah kita layani tentang produk aja. Tapi kalau memang ada kesempatan kita jelaskan tentang peluang bisnisnya, ya kita jelaskan. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk presentasi, jangan takut untuk ditolak, karena ditolak itu adalah bagian dari proses membangun bisnis ini. Pastikan Anda membangun bisnis dengan mudah.
konsultasi dengan upline Anda, baca buku, dengarkan kaset, dan Anda lihat video saya ini adalah proses Anda belajar. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini, karena masukan dari Anda akan